Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah bahwasanya saat ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat karunia Allah yang diberikan kepada kita adalah hari ini kita masih bisa semangat untuk bertafakuh fiddin, di mana saat ini kita akan membahas tentang urgennya toharoh. Ikhwati fillah rahimakumullah. Di antara nikmat keindahan terbesar dalam Islam adalah bahwa Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan dan kesucian. Islam tidak hanya mengajarkan tentang keindahan akhlak. Islam tidak hanya mengajarkan tentang akhlak karimah, tetapi Islam juga mengajarkan siapapun yang ingin bertemu dengan Allah, siapapun yang kepingin berhadap atau menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus dalam keadaan suci. Bukan hanya bersih, tapi suci, gitu ya. Karena bersih belum tentu suci. Suci sudah pasti bersih. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, bahkan Rasulullah SAW menyampaikan Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Ini tidak ada selain dalam Islam tentang ajaran toharoh ini. Ikhwati fillah rahimakumullah. Toharoh atau bersuci ini bukan masalah sekedar basuh membasuh, tetapi ini adalah sebuah gerbang menuju spiritual perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kunci ibadah. Oleh karenanya, dan ini menjadi syarat ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa toharoh, kita melakukan satu ibadah, khususnya sholat, maka sholatnya tidak sah. Dan ketika sholatnya tidak sah, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu tiang agama. Sholat ini adalah ibadah paling utama. Kita kerjakan sehari semalam, yang wajib itu 5 kali. Nah, ketika kita melaksanakan sholat 5 kali yang fardu ini tidak dengan toharoh yang benar, maka sholat kita tidak sah dan sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang toharoh ini bukan ide manusia. Dia bukan hasil pemikiran para tokoh, tetapi ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil tentang toharoh ini adalah titah ilahi. Nanti bisa kalian buka di surat Al-Maidah ayat 6. Ya, saya ulang lagi, di surat Al-Maidah ayat 6. Ini luar biasa. Nanti kita bisa kalian pelajari di sana tentang dalil toharoh. Rasulullah SAW mempertegas dengan sabdanya, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda'a. Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kalian jika ia berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan ini tentunya tidak ada ya orang yang sholat tapi tanpa wudhu. Kecuali dalam cerita. Dulu tuh ada si Kabayan. Si Kabayan itu pas sholat berjamaah, tiba-tiba kentut dia. Kawannya di sebelah itu yang sama-sama nggak ngerti tentang agama, dia bilang, Kabayan, kamu batal dong, masa sholat kentut? Kata Kabayan, apa wong, saya memang nggak wudhu dulu gitu. Nah ini dalam kehidupan kita nggak ada. Kecuali dalam cerita yang tadi itu. Nah, kita tidak akan diterima sholat kita manakala kita berhadas kecuali berwudu terlebih dahulu. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menyampaikan miftahus sholah
tuhur. Kunci sholat adalah bersuci. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Jadi kunci sholat itu adalah bersuci. Bersuci itu adalah merupakan kunci dari sholat. Ini artinya sangat-sangat penting banget. Jadi sangat-sangat penting banget. Makanya kita tidak heran jikalau para ulama-ulama kita itu ketika mengarang kitab selalu didahului dengan bab toharoh dibandingkan dengan sholat. Jadi pembahasannya adalah toharoh terlebih dahulu. Bersuci, ya, wudhu, mandi, tayamum, mandi janabat, najis itu didahulukan daripada pembahasan tentang sholat. Ini saking pentingnya. Ini di hampir semua kitab fikih ya. Misalnya kayak Bidayatul Mujtahid, kayak Ibnu Rusdi, Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, karya Ibnu Abdurrahman Bafadol, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, kemudian sampai kitab-kitab fikih madhab seperti Al-Um karya Imam Syafi'i. Itu semuanya didahului dengan toharoh. Inilah pentingnya toharoh. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, para mahasiswa yang semoga senantiasa mempelihara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan bahas tentang apa itu toharoh. Definisi toharoh. Toharoh secara bahasa berarti suci, bersih. Dalam istilah syariat, toharoh adalah segala sesuatu yang dilakukan agar seseorang diperbolehkan menunaikan ibadah, khususnya sholat. Ia mencakup wudhu, mandi besar, tayamum, dan menghilangkan najis. Jadi cakupan toharoh ini saya ulang lagi, mencakup wudhu, mandi besar, tayamum, dan menghilangkan najis. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan definisinya dengan indah, yaitu raf'u hadatsin au izalatu najasin au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Artinya, toharoh adalah mengangkat hadas atau menghilangkan najis atau sesuatu yang semakna dengan keduanya atau menyerupai bentuknya. Ikhwati fillah rahimakumullah, kalau kita ingin ibadah kita ya, kalau kita menginginkan ibadah kita naik ke langit, menembus pintu langit ketujuh, maka jangan remehkan toharoh. Jangan buru-buru ketika berwudu, jangan buru-buru ketika mandi janabah, jangan remehkan sedikit pun, sekecil pun ada hadas atau najis ya, jangan remehkan sekecil pun hadis yang berada dalam tubuh kita. Pastikan kita toharohnya sempurna, wudhunya sempurna, mandinya sempurna, sehingga ibadah kita akan sah, sempurna, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk adalah belajar, mempelajari tentang toharoh ini tidak boleh main-main. Toharoh bukan ritual yang sepele, tapi toharoh adalah menjadi syarat mutlak sahnya sebuah ibadah, terutama ibadah sholat. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, terakhir kita akan bahas tentang pesan hikmah daripada toharoh. Yang pertama adalah toharoh itu melatih kedisiplinan dan kebersihan. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, ketika kita bertoharoh dengan sungguh-sungguh, kita maka akan menjadi orang-orang yang berdisiplin tinggi dan menjaga kebersihan selalu, baik diri maupun lingkungan kita. Ketika kita sholat 5 waktu sehari semalam, berarti kita kan harus berwudu, bersuci 5 kali juga. Nah ini menghendaki agar kita menjadi orang yang disiplin. Dalam berwudu itu juga kita harus tertib, mendahulukan apa yang harus kita dahulukan dan mengakhirkan apa yang harus diakhirkan. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan,
Dalam wudhu itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, dan itu harus kita ketahui bersama, kemudian kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa disiplin. Kalau kita sudah disiplin dalam kehidupan ini, maka dimungkinkan besar kita akan sukses. Karena di antara kunci kesuksesan yang paling utama adalah disiplin. Disiplin itu taat aturan. Kemudian kalau disiplin ini sudah dilakukan secara terus-menerus, secara konsisten, maka ini akan menjadi istiqomah. Disiplin merupakan pintu istiqomah. Disiplin dan istiqomah itu ada bedanya ya. Kalau disiplin belum tentu istiqomah. Kalau istiqomah sudah pasti disiplin. Orang yang berangkat ngantor jam 8, itu ya absen jam 8 ke kantor terus-menerus itu namanya disiplin. Tapi dia belum tentu istiqomah dalam hal sholat fardu misalnya. Kalau seseorang itu istiqomah dalam sholat malam, dia pasti akan disiplin tidurnya, akan disiplin bangunnya, dan sebagainya itu. Makanya istiqomah tingkatannya lebih tinggi daripada disiplin, dan disiplin itu merupakan pintu masuk ke istiqomah. Kalau kita sudah istiqomah, Masya Allah, kita akan jadi orang-orang yang sukses. Di mana Rasulullah SAW menyampaikan, ahabbu ilallahi adwamuha fa'inqal. Kata Rasulullah, amalan yang dicintai oleh Allah adalah yang adwamuha, yang dawam, yang konsisten, yang istiqomah, yang berkelanjutan, yang terus berkesinambungan. Fa'inqal, walaupun kecil, walaupun sedikit. Misalnya begini, kita sholat malam 1 rakaat, hanya witir aja 1 rakaat, tapi dilakukan setiap malam, ini lebih baik daripada kita sholat sepanjang malam tetapi dilakukan setahun sekali. Baca Al-Quran 1 lembar per hari itu lebih baik, lebih Allah cintai daripada kita membaca Al-Quran dalam 1 majelis 1 juz, tapi 1 bulan sekali. Jadi, ikhwatifillah rahimahullah, inilah indahnya istiqomah. Seseorang sedekah 2.000 setiap Jumat, itu lebih baik, lebih bagus dibandingkan dia sedekah 100.000 sekali sedekah, tapi 3 tahun sekali. Jadi istiqomah ini luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Ini sebuah keyakinan, Tuhan kami adalah Allah. Artinya yang memberi rezeki kami adalah Allah, yang memberi sehat adalah Allah, yang membahagiakan kami adalah Allah, yang bisa menyelamatkan kami dari musibah adalah Allah, yang menjauhkan masalah adalah Allah, yang memberi solusi adalah Allah, yang memasukkan kita ke dalam surga adalah Allah. Ini sebuah keyakinan yang luar biasa. Tsumastaqamu, kemudian dia itu beristiqomah dalam keyakinannya dan dalam kebersamaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka pahalanya adalah la khaufun alaihim, mereka tidak akan pernah takut, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan pernah sedih. Orang-orang yang istiqomah itu, dia tidak akan pernah takut mengenai masa depannya, tidak akan pernah bersedih mengenai masa lalunya, karena senantiasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah penghuni surga, khalidina fiha, selama-lamanya, jazaa'an bima kanu ya'malun. Semuanya itu adalah sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Jadi orang istiqomah itu ada berapa tadi keuntungannya? 1, tidak akan pernah merasa takut, tidak akan pernah merasa sedih, kemudian dia akan dijadikan sebagai
penghuni surga selama-lamanya. Nah, istiqomah ini berawal dari kedisiplinan. Kedisiplinan ini diajarkan melalui toharoh yang sesungguh-sungguhnya. Artinya toharoh yang dilakukan dengan sempurna dan tidak tergesa-gesa. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian melatih selain kedisiplinan, ini melatih kebersihan. Jadi toharoh itu melatih kebersihan. Orang-orang yang bertaharoh serius, dia akan cinta kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan dan kebersihan hati juga. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang mafhumnya setiap tetes air yang kita gunakan dalam berwudu itu akan menghapuskan dosa-dosa sebagaimana daun-daun gugur dari ranting-rantingnya. Ini kan luar biasa besar, ini tidak boleh disia-siakan. Jadi toharoh adalah menghapus dosa, toharoh itu adalah memperindah diri kita. Dan ini penting banget ini, kebersihan, penampilan bersih diri itu sangat penting. Saya punya kisah unik ya, di mana kisah ini terjadi pada zaman Abu Hanifah rahimahullah, seorang imam madhab. Waktu itu Imam Abu Hanifah sedang ngaji di masjid bersama murid-muridnya, membuat halakoh gitu. Kemudian beliau ini sakit persendian, lututnya sakit. Jadi kalau duduk bersila itu menahan sakit banget. Akhirnya Imam Abu Hanifah itu menselonjorkan kakinya untuk mengurangi rasa sakitnya. Jadi ngajar sambil selonjor. Nah, tiba-tiba ada seorang asing datang dengan pakaian yang bersih, harum gitu, rambutnya tersisir rapi, kemudian sampai murid-murid Imam Abu Hanifah itu tercengang melihat ini, orang ini bagus banget itu. Bahasanya kita apa ya, perlente gitu orang ini. Termasuk Abu Hanifah gitu. Nah, takjub, orang ini sangat berwibawa, pakaiannya sangat bersih, penampilannya bagus itu. Yang untuk menghormati tamu asing ini, yang tamu asing itu kan tiba-tiba ikut duduk dalam pengajian itu. Imam Abu Hanifah mengatakan, Imam Abu Hanifah dengan sangat terpaksa karena sakit itu, yang menahan rasa sakit untuk menghormati tamu itu, dia duduk bersila. Kemudian beberapa lama lagi, sang tamu tadi, laki-laki asing tadi, mengangkat tangannya gitu. Saya ingin tanya, oh boleh. Kapan waktu maghrib dimulai? Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, tatkala matahari terbenam. Orang ini ngangguk-ngangguk. Kemudian tanya lagi, saya tanya lagi, iya. Misalnya hari sudah malam, tapi matahari belum tenggelam, itu bagaimana gitu? Kemudian ini heboh jadinya. Yang tadi hening jadi saling pandang gitu, memandang orang itu, termasuk Abu Hanifah, memandang tajam ke mana ya memandangnya ya, sampai seolah-olah itu tatapan Abu Hanifah ini sampai ke otaknya orang itulah gitu. Kemudian Abu Hanifah mengatakan kepada dirinya, bergumam gitu, saatnya lah sekarang Abu Hanifah menselonjorkan kakinya kembali. Artinya orang ini nggak pinter gitu loh. Masa sudah malam kok matahari belum terbenam. Nah, tetapi bagaimanapun juga yang kita ambil dari kisah ini, penampilan itu penting, kebersihan itu penting. Karena walaupun kita belum pinter, walaupun kita belum nggak cerdas, tapi berpenampilan yang bagus, berpenampilan bersih, ini adalah sangat penting. Karena ini adalah pembuka nikmat yang lainnya. Kemudian pesan toharoh yang kedua adalah, sholat adalah tiang agama, tapi toharoh adalah pondasinya. Jadi kalau sholat adalah tiang agama, maka pondasinya adalah toharoh. Seseorang tidak akan pernah mungkin membuat gedung megah dengan tiang-tiang gagah perkasa, tapi pondasinya rapuh. Ini tentunya akan hancur berantakan bangunannya nanti. Begitu juga tidak ada artinya kita sholat sungguh-sungguh, sholat dengan begitu khusyuk,
Tapi jikalau tidak diawali dengan toharoh, karena toharoh itu pondasi, maka sekali lagi jangan remehkan toharoh. Kemudian selanjutnya adalah kesucian lahir akan membawa kepada kesucian batin. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi. Ketika kita membiasakan diri, badan kita suci, badan kita bersih gitu ya, penampilan kita rapi, maka hati kita pun juga akan ikut bersih nantinya itu. Ketika kita wudhu, tentunya kita tidak akan berbuat maksiat. Dalam mazhab kita bersentuhan kulit dengan perempuan asing itu adalah membatalkan wudhu gitu. Makanya ketika kita berwudhu tentunya kita akan jauh dari maksiat. Ketika kepala kita dibasuh dalam wudhu tentunya kita tidak akan memikir hal-hal yang tidak baik gitu, dan seterusnya. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, bersungguh-sungguhlah belajar toharoh, bersungguh-sungguhlah dalam bertoharoh, karena ini sekali lagi merupakan gerbang sahnya sebuah amalan, khususnya sholat. Terima kasih, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.